Salam sergu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah rajin bersertai dengan kesaksian. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming video internet di dalam maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu. Sekarang kita akan memasuki Wahyu pasal yang ke-9. Puji Tuhan, Wahyu pasal yang ke-9 ini juga terkena, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada dua loh batu. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum kita membaca, pada minggu-minggu sebelumnya Tuhan telah menunjukkan dengan jelas penghukuman dari keempat sangkakala yang pertama. Selanjutnya akan menyusul 3 kali celaka oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, untuk melengkapi hukuman dari 7 sangkakala yang ditiup oleh 7 malaikat, sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang kedua. 3 kali celaka yang akan terjadi terhadap mereka yang diam di atas bumi itu diberitahukan dengan jelas oleh seekor burung nasar terbang di tengah langit. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk lepas dari 3 celaka yang akan terjadi, asal saja memiliki kekuatan dari 2 sayap burung nasar yang besar. Sebetulnya kesempatan yang tersisa tinggal sedikit, yaitu tinggal 2/3. Sebab 1/3 dari segala perkara atau 1/3 alam semesta telah dihukum oleh keempat sangkakala yang pertama. Kalau kita selidiki dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun untuk terhindar dari penghukuman dari empat sangkakala yang pertama, juga Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk terlepas dari 4 penghukuman dan 4 sangkakala yang ditiup oleh 4 malaikat. Demikian juga 3 celaka berikutnya yang akan oleh 3 sangkakala yang akan ditiup oleh 3 malaikat lainnya, juga Tuhan beri kesempatan untuk lepas dari hukuman itu. Buktinya apa? 3 celaka yang akan menyusul diberitahukan dengan jelas oleh burung nasar yang terbang di tengah langit. Berarti terbang tinggi di udara dengan kekuatan 2 sayapnya. Pada minggu yang lalu telah dipaparkan begitu gamblang. Puji Tuhan. Dan tentu kita sangat diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Baik. Kesempatan Tuhan masih berikan untuk lepas dari 3 celaka yang akan menyusul oleh 3 sangkakala yang akan ditiup oleh 3 malaikat lainnya, untuk melengkapi penghukuman dari 7 sangkakala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya firman itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, catatannya diperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya betul-betul ibadah ini mengandung janji bagi kita sekaliannya. Juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, supaya apa yang telah diperhatikan, yang sudah dia terima, yang sudah dipaparkan dengan gamblang, supaya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, sudah di ambang pintu. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman ini, maka tidak boleh lagi bermain-main di tengah-tengah pengikutan dan pengiringan kita kepada Tuhan.
Puji Tuhan, tidak salah bekerja, tidak salah kuliah, tidak salah dengan segala aktivitas yang ada. Tetapi Tuhan dan ibadahlah nomor satu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Baik. Selanjutnya marilah kita memperhatikan 3 kali celaka oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lainnya, yaitu sangkakala yang kelima, 6, dan 7. Kemudian tentang sangkakala yang kelima, kita akan lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-9. Seluruhnya terdapat pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun kita tidak akan membaca seluruh ayat ini sekaligus. Terlebih dahulu kita melihat Wahyu 9 ayat yang pertama. Silakan. Sangkakala yang kelima. Iya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, Iya. dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, Iya. dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Sangkakala yang kelima ini, saudaraku, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita tidak akan membaca seluruh ayat ini sekaligus. Namun kita sudah membaca ayat yang pertama. Di sini perhatikan. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan aku, Rasul Yohanes, melihat sebuah bintang yang jatuh. Melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Dalam ejaan lama, tulisan lama, dalam tulisan lama atau kitab yang lama, di sini dikatakan tampak sebuah bintang yang sudah gugur dari langit ke bumi. Itu tulisan lama. Tampak sebuah bintang yang sudah gugur. Jadi sudah gugur. Jadi bukan pada saat sangkakala yang kelima dia jatuh, tetapi sudah gugur dari langit ke bumi. Wahyu 8, untuk membuktikan ayat ini kita perhatikan Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Baca. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, Ya. dan jatuhlah dari langit sebuah bintang. Nah, bintang besar, terus Menyala-nyala seperti obor. menyala-nyala seperti obor, terus Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. ya, terus Nama bintang itu ialah Absintus. ya, Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. terus Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. puji Tuhan. Jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Nama bintang itu ialah Absintus. Nama bintang itu ialah Absintus. Saudaraku, bintang besar yang jatuh itu menuju kepada antikris. Bintang besar yang jatuh dari langit, suatu bintang besar jatuh dari langit, itu menuju kepada antikris. Daniel 8 ayat 10. Tadi kita sudah membaca Wahyu 8 ayat 10. Sekarang kita akan melihat Daniel 8 ayat 10. Ini bukan suatu kebetulan. Wahyu 8 ayat 10. Sekarang kita lihat Daniel 8 ayat 10. Domba jantan dan kambing jantan. Ini bukan suatu kebetulan. Ya, amin saudaraku. Tadi kita sudah baca Wahyu 8 ayat 10. Bintang besar jatuh pada saat sangkakala yang ketiga ditiup oleh malaikat yang ketiga. Kemudian di Wahyu 8 ayat yang ke-10 sama. Jadi betul-betul nubuatan Daniel ini digenapi sesuai dengan penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Baca Daniel 8 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Domba jantan dan kambing jantan. Terus Ia menjadi besar. ia menjadi besar. Terus Bahkan sampai kepada bala tentara iya, langit. sampai kepada bala tentara langit. Terus Dan dari bala tentara itu, iya, dari bintang-bintang, dari bala tentara, dari bintang-bintang. Terus dijatuhkannya beberapa ke Iya. bumi dan diinjak-injaknya. dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Saudaraku, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injak. Menginjak-injak itu adalah tindakan dari antikris. Menginjak-injak itu adalah tindakan, itu adalah perbuatan dari antikris. Wahyu 11 ayat 2. Wahyu 11 ayat 2.
Baca. Dua saksi Allah. Dua saksi Allah. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Kecualikan pelataran di bait suci yang di sebelah luar. Halaman, pelataran atau halaman. Terus? Janganlah engkau mengukurnya, Ya. karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, Ya. dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Tuhan, ini pelataran atau halaman bait suci di sebelah luar ini. Sebetulnya sampai di sini juga. Ini. Puji Tuhan. Jadi di luar pelataran bait suci sebelah luar, luarnya bait suci ini ya ini. Ini pelataran bait suci di sebelah luar. Puji Tuhan. Itu akan diinjak-injak. Akan diinjak-injak oleh antikris selama 42 bulan lamanya, atau 3 tahun setengah lamanya. Kesimpulannya, sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Tanpa ragu saya mengatakan bahwa itu adalah antikris. Tanpa ragu saya mengatakan bahwa itu adalah antikris. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan Daniel 8 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil. Ya, dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil. Terus yang menjadi sangat besar ke arah selatan. Akhirnya menjadi tanduk kecil muncul, dan akhirnya menjadi besar ke arah selatan, terus ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ke arah tanah permai. Perhatikan, suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, kemudian ke arah timur, kemudian ke arah tanah permai, sama dengan ke barat. Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, itu terkena kepada ruangan maha suci. Sebab timurnya tabernakel itu pintu gerbang. Ini timurnya, baratnya ini di sini. Timur, barat. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti posisinya berada di sebelah utara. Tadi dari tanduk itu muncul satu tanduk kecil, kemudian makin besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah barat. Berarti posisinya berada di utara. Amin, saudaraku. Berarti posisinya berada di sebelah utara. Untuk lebih meyakinkan kita, Yesaya pasal 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 13, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Nah, bintang besar, terus. Hai bintang timur putra fajar. Iya, terus. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Iya, terus. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus sampai 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, Iya, mengatasi bintang-bintang Allah. Di mana? Terus. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bintang timur putra fajar sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Selanjutnya, ia mendirikan tahtanya jauh di sebelah utara. Jauh di sebelah utara. Puji Tuhan. Itulah tadi muncul tanduk kecil, lalu membesar. Setelah membesar, dia mengarah di depannya terlebih dahulu selatan, lalu mengarah ke timur dan mengarah ke arah permai. Itulah arah barat, itulah ruangan maha suci. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Jadi dari utara ia akan menyerang ke arah selatan, menyerang ke arah timur, lalu menyerang ke arah barat, untuk mengalahkan bangsa-bangsa dan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Coba ulangi baca ayat 12. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Sudah jatuh. Terus? Hai bintang timur putra fajar. Ya, terus? Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Iya. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ia mengalahkan bangsa-bangsa.
Jadi dari utara ia akan menyerang ke arah selatan, kemudian menyerang ke arah timur, ia menyerang ke arah barat untuk mengalahkan bangsa-bangsa dan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Sebagai bukti yang kuat, Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Engkau tadinya berkata dalam hatimu, terus aku hendak naik ke langit. aku hendak naik ke langit, terus Aku hendak mendirikan tahta, mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang mengatasi Allah. bintang-bintang Allah, terus Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, Ya. jauh di sebelah utara. ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, Ya. hendak menyamai yang maha tinggi. Terima kasih. Tujuan mendirikan tahta di sebelah utara ada dua. Ya, tadi sudah dibaca. Tujuan mendirikan tahtanya di sebelah utara ada dua. Satu, untuk mengatasi bintang-bintang Allah. Artinya berusaha untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bintang-bintang itu menuju kepada orang-orang bijaksana, yaitu pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Dua, hendak mengatasi ketinggian awan-awan, berarti hendak menyamai yang maha tinggi. Puji Tuhan. Dua, hendak mengatasi ketinggian awan-awan, berarti hendak menyamai yang maha tinggi. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Itu tujuan yang kedua, kita lihat dulu. Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jangan sampai kita hadir di tengah ibadah ini tetapi pikiran melayang-layang, tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan mau datang. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Kalau tidak, engkau dilibas habis nanti oleh zaman ini. Dan itu sebetulnya sudah terjadi, tetapi engkau tidak mau berubah. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2, baca. Binatang yang keluar dari dalam laut. Puji Tuhan. Baca terus. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya. Di atas Melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Terus di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. 10 mahkota. Ini sebetulnya ini adalah akal-akalan sebetulnya. Sepertinya dia pemenang. 10 mahkota. Seolah-olah dia pemenang. Akal-akalan. Terus Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujah. sampai ayat 2 terus. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Iya. Dan kakinya seperti kaki beruang. Iya. Dan mulutnya seperti mulut singa. Terus. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut itu menuju kepada antikris. Kemudian binatang itu bertanduk 10 dan berkepala 7. Tanduk itu menuju kepada kekuatan. Itu menuju kekuatan dari 10 hukum. Kepala 7 itu menuju kepada pemimpin yang sempurna. Kepala sama dengan pemimpin, 7 artinya sempurna. Kemudian binatang yang keluar dari dalam laut itu serupa dengan macan tutul. Kemudian kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Di sini kita melihat naga memberikan kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, Satu dari 7 kepala, terus seperti kena luka, seperti kena luka, terus yang membahayakan hidupnya. Ya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini, satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Namun luka itu sembuh. Puji Tuhan. Namun luka itu sembuh. Sebetulnya dari apa yang sudah kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini, sebetulnya di sini antikris sedang berusaha untuk menyamai yang maha tinggi. Hendak mengatasi awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Awalnya binatang itu keluar dari dalam laut. Laut itu berbicara tentang baptisan air.
baptisan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah menyamai kuasa Allah, kuasa kematian dan kebangkitannya. Tetapi kalau kita perhatikan pada ayat yang ketiga, luka yang membahayakan itu tidak sampai membawa kepada pengalaman kematian. Sementara sengsara salib menimbulkan luka-luka di sekujur tubuh Yesus, membawa sampai kepada pengalaman kematian. Pada hari yang ketiga, barulah Yesus bangkit. Jadi di sini betul-betul antikris ini hendak mengatasi awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tetapi sebetulnya itu akal-akalan dari antikris. Lukanya tidak sampai membawa dia sampai masuk dalam pengalaman kematian. Hendak menyamai saja. Paham saudaraku? Saudaraku, kalaupun harus terluka, dan luka itu separah apapun terjadi di batin ini, karena sangkal diri pikul salib, bersyukur saja kepada Tuhan. Hanya lewat sengsara salib, jalan satu-satunya untuk membawa kita sampai masuk dalam pengalaman kematian. Jadi jangan bersungguh-sungguh di tengah pengikutan kita, di tengah pengeringan kita, di tengah melayani Tuhan. Jangan bersungguh-sungguh. Supaya betul-betul ada dalam rencananya Tuhan. Kalau tidak, akal-akalannya antikris, kita ikut seperti antikris yang berakal-akal, hendak mengatasi awan-awan dan hendak menyamai yang mati ini saja. Maka saya kalau melihat anak Tuhan tidak menerima teguran, rasanya lucu. Kalau anak Tuhan, apalagi imam-imam yang sudah melayani Tuhan, tidak mau menerima teguran, itu lucu bagi saya. Lucu. Sepertinya ibadah ini bermain-main saja. Paham saudaraku? Jangan akal-akalan ibu Tuhan. Kalau terluka oleh karena sengsara salib yang kita pikul, lanjutkan sampai pada pengalaman kematian. Kalau ibadah sudah mengalami luka tapi tidak masuk dalam pengalaman kematian, engkau sedang akal-akalan di hadapan Tuhan. Persis seperti antikris. Paham saudaraku? Apalagi mengklarifikasi, membenarkan dirinya. Sudah salah engkau di situ. Kalau sudah salah, iya saya salah. Tidak usah diklarifikasi. Lanjutkan sampai pada pengalaman kematian. Kalau tidak, berarti beribadah dan melayani sedang akal-akalan. Seperti antikris. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat ayat yang keempat, baca. Dan mereka menyembah naga itu. Baca ayat 3, ulangi sampai ayat 4. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ayat 3 gak usah ditulis lagi ya. Terus, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ya, pada akhirnya luka itu sembuh. Jadi tidak sampai pada pengalaman kematian. Terus seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Kemudian setelah luka itu sembuh, luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu, mengikuti antikris. Itu cara antikris untuk mengalahkan bangsa-bangsa lewat mukjizat-mukjizat di tengah ibadah dan pelayanan, mukjizat kesembuhan, mukjizat ini dan itu. Saya berkali-kali sampaikan, sejuta kali mukjizat terjadi di depan mata. Kalau seseorang tidak mau memikul salib, tidak ada artinya. Sejuta kali terjadi rubuh-rubuh di tengah ibadah dan pelayanan, jatuh-jatuh, tumbang-tumbang atau apapun sebutannya. Kalau dia tidak mau memikul salib, tidak ada artinya. Semoga pemirsa, anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam luar negeri, semoga ini diperhatikan baik-baik. Puji Tuhan. Jangan kita main akal-akalan di hadapan Tuhan, membodoh-bodohi sidang jemaat. Puji Tuhan.
terlalu banyak, terlalu hebat sekarang setan mengaburkan jalan kebenaran, keselamatan, dan hidup. Puji Tuhan. Sekarang ayat yang keempat. Dan mereka menyembah naga itu, ya, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Iya. Akhirnya pengikut-pengikut binatang itu menyembah naga, menyembah setan terus. Dan mereka menyembah binatang itu, iya, sambil berkata, iya, siapakah yang sama seperti binatang ini? Menyembah antikris, bukan lagi menyembah Tuhan. Lalu berkata dengan segala kesombongan, siapa yang sama seperti binatang itu hanya karena mukjizat. Terus, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Iya. Pengikut-pengikut daripada binatang itu, antikris, akhirnya menyembah naga yang adalah gambaran dari setan, sekaligus menyembah binatang itu, antikris. Sesuai dengan surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Akhirnya banyak orang beribadah bukan lagi kepada Allah, tetapi beribadah kepada malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat itu berganjang kepada pengetahuan dan menyombongkan diri dengan tanpa alasan. Kolose pasal 2. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Iya. Tidak lagi menyembah Allah yang hidup, berarti telah mengatasi ketinggian awan-awan. Tidak lagi menyembah Allah yang hidup, menyembah setan, naga yang adalah gambaran dari setan, menyembah antikris, berarti tidak lagi menyembah Allah. Sama dengan mengatasi ketinggian awan-awan. Itu tadi saya sudah katakan. Banyak orang Kristen sudah dilimpas oleh Satan ini, tapi dia tidak sadar. Dia tidak suka dengar pengajaran mempelai. Dasarnya adalah pengajaran salib. Puji Tuhan. Ayat 5 sampai ayat 7. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujah. Hanya karena mukjizat. Terus kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 3 tahun setengah. Jadi tidak ragu lagi bintang yang jatuh dari langit itu betul-betul antikris. Terus lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Menghujat Allah terus. Menghujat namanya dan kemah kediamannya. Semua dihujat. Ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Diizinkan. Terus dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Puji Tuhan. Saudaraku, atas seizin Tuhan, ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkannya. Puji Tuhan. Kalau orang-orang kudus saja bisa diseret, bagaimana kalau ibadah kita suka absen? Ibadah tidak ibadah, ibadah tidak ibadah. Yang kudus saja bisa diseret, apalagi yang ibadahnya ogah-ogahan. Sebentar lagi lempengan di dasar laut di daerah Pandeglang akan bergeser. Oleh karena lempengan itu bergeser, memicu terjadinya tsunami. Pada saat tsunami terjadi di daerah Pandeglang, ketinggian air nanti 71 meter. Lalu dia bergerak ke arah Jakarta 2-3 jam. Di sana kedalamannya 40 meter. Sedangkan ke arah Banten Barat, Serang, dia ketinggian air tsunami itu 5,5 meter. Berarti masih cukup membahayakan 5,5 meter. Kalau 5,5 meter berarti harus mendirikan rumah dengan 3 tingkat. Sebab kalau tingkat kedua masih ada 2 meter lagi. Untuk melebihi 2 meter lagi ini, bangun lagi tingkat yang ketiga. Tetapi tidak mesti seperti itu. Sebab janji firman Tuhan, 1.000 akan daripada sebelah kananmu, 10.000 akan daripada sisi kirimu. Puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Jadi jangan heran nanti pada saat tsunami terjadi, mayat bergelimpangan. Di sisi kanan 1.000, di sisi kiri 10.000. Jadi itu jangan akal-akalan, ibu Tuhan. Melayani tidak boleh lagi akal-akalan.
saat ditegur, saat disinggung dosanya, memberontak. Terus kapan pengalaman kematian? Sepertinya terlihat keluar dari dalam laut, padahal akal-akalan saja. Bukankah laut itu gambaran dan simbol dari baptisan air? Sebetulnya sudah terluka, tapi tidak dilanjutkan sampai pada pengalaman kematian dan kebangkitan. Masih sungguh-sungguh, masih ngomel, suka klarifikasi, suka bela diri. Sudah salah. Benar saja tutup mulut, apalagi kalau salah. Daging tidak boleh bersuara, tidak boleh akal-akalan ibu Tuhan. Amin, sore itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Barulah ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Iya. Terus, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Semua orang yang diam di bumi akan menyembah binatang itu, sama dengan mengatasi ketinggian awan-awan, sama dengan mengatasi, menyamai Allah. Sebab apa? Kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga, kepada salah seorang malaikat itu diberikan banyak kemenyan untuk selanjutnya dibakar. Kemudian asap dupa kemenyan itu akan naik di hadirat Tuhan. Itulah doa dan penyembahan dari orang-orang kudus. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 6, pada akhirnya nanti kabut naik dari bumi. Itulah doa penyembahan. Tetapi pada akhirnya di sini kita melihat semua orang yang diam di bumi akan menyembah antikris. Berarti betul-betul binatang itu, antikris itu telah mengatasi ketinggian awan, asap dupa kemenyannya kepada Allah. Betul-betul sudah menyamai Allah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Hati-hati. Hati-hati di hari-hari terakhir. Tidak boleh bermain-main lagi. Puji Tuhan. Kemudian keadaan yang terjadi pada saat bangsa-bangsa dikalahkan. Mari kita lihat Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ya, bintang timur telah dijatuhkan, lalu dia mendirikan tahta di sebelah utara untuk mengalahkan bangsa-bangsa, menginjak bangsa-bangsa 42 bulan atau 3 tahun setengah. Lalu ada 4 hal terjadi saat bangsa-bangsa dikalahkan. Ya, keadaan yang terjadi saat bangsa-bangsa dikalahkan. Baca ayat 16 sampai 17. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Ya, katanya. Ya, apa? Terus inikah dia yang telah membuat bumi gemetar? 1, terus dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. 2, yang telah membuat dunia seperti padang gurun 3, dan menghancurkan kota-kotanya. Ya. Yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. 4. Ada 4 hal yang terjadi saat bangsa-bangsa dikalahkan, yaitu 1, dia yang telah membuat bumi gemetar. Artinya dikuasai roh kekhawatiran. Dia yang membuat bumi gemetar, artinya dikuasai roh kekhawatiran. Lihat, kalau seseorang dikuasai roh kekhawatiran, persis seperti benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Semak duri itu tidak tumbuh karena semak itu menghimpit benih yang ditaburkan. Demikian juga kekayaan dan kekhawatiran dunia ini menghimpit benih firman yang sudah kita terima. Inilah ajaran-ajaran daripada antikris, membuat bumi gemetar, artinya dikuasai roh kekhawatiran. Yang kedua, yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Yang kedua, yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, artinya orang-orang yang melayani Tuhan, dalam kurung imamat rajani, garis miring hamba-hamba Tuhan, tidak lagi memiliki pendirian yang kuat.
Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan part-time. Dia tidak mengkhususkan diri untuk menyerahkan dirinya melayani Tuhan. Ada yang juga jadi supir angkot, melayani jadi supir angkot, melayani jadi petani, atau memang melayani tetapi tiap hari keliling-keliling. Puji Tuhan. Kenapa dia seperti itu? Kenapa hamba Tuhan keliling-keliling? Kenapa hamba Tuhan melayani tetapi sebagian hatinya masih ke dunia ini? Kerajaan-kerajaan telah diguncang. Imam Ar-Rajani, pikiran pendiriannya sudah diguncang. Imam Ar-Rajani, pelayan Tuhan, pendiriannya sudah diguncang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, yang telah membuat dunia ini, yang ketiga bagian A, 3A, yang telah membuat dunia ini seperti padang gurun. Titik. Padang gurun sama dengan gersang, sama dengan tandus, sama dengan kering-kering, sama dengan tidak menghasilkan buah, sama dengan tanpa persekutuan dengan Tuhan, sama dengan orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Inilah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Amin, saudaraku. Inilah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Kalau seseorang mengandalkan manusia dan kekuatannya, pasti hatinya jauh dari Tuhan. Artinya jauh dari persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sama seperti ranting yang tidak melekat pada pokok anggur, menjadi kering-kering, menjadi tandus, ranting itu tidak menghasilkan buah anggur yang manis. Puji Tuhan. Kemudian 3B, menghancurkan kota-kotanya. 3B, menghancurkan kota-kotanya. Artinya merusak ibadah dan pelayanan. Saudaraku, kita patutlah bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena perkenanan Tuhan, kita masih diizinkan untuk beribadah dan melayani Tuhan di kota Raja Besar, berarti berada di Yerusalem. Yerusalem adalah kota Raja Damai Sejahtera. Di situ terdapat keadilan dan kebenaran. Sebab itu tidak boleh bersumpah, baik demi langit, demi bumi, baik demi kepala, atau demi apa saja. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari sejarah. Itu kalau berada di kota Raja Besar. Itu kalau kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itulah Yerusalem, kota Yerusalem. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan melihat kota-kota yang dihancurkan. Daniel 8 ayat 11. Ini baru 3B, nanti ada yang keempatnya. Daniel 8 ayat yang ke-11. Baca. Demikian firman Tuhan. Kota yang dihancurkan, lihat ya. Daniel 8 ayat 11. Baca. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, ya, ia membesarkan dirinya. Ia membesarkan dirinya. Terus, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Dari Allah diambilnya korban persembahan sehari-hari. Terus, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Puji Tuhan. Daripadanya, dari Allah, dalam kurung Allah, korban persembahan sehari-hari. Daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Dan tempatnya yang kudus dalam kurung rumah Tuhan dirobohkannya. Lebih rinci kita lihat dalam Daniel 9. Ayat 9 sampai 20. Daniel 9 ayat 27, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Raja, jadi tadi kan binatang itu, bintang yang jatuh dari langit kan,
sudah dilemparkan ke bumi, kemudian mendirikan tatanya di sebelah utara. Kalau berbicara tata berarti di atas tata ada raja yang duduk. Paham saudaraku? Nah, sebab itu pemimpin daripada binatang itu disebut raja itu. Ayat 27 lagi. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Makin berat bagi banyak orang terus. Selama 1 kali 7 masa. Selama 1 kali 7 masa. Selama 7 tahun. Kemudian pada pertengahan 7 masa itu. Pertengahan 7 masa. Artinya 3 tahun setengah yang kedua. Terus ia akan menghentikan korban sembelihan. Akan menghentikan korban sembelihan. Dan korban santapan. Korban santapan inilah korban sehari-hari yang dihentikannya terus. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Terus. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Tuhan. Jadi korban sehari-hari yang dihentikan itu adalah 1, korban sembelihan. Itu menuju kepada ibadah dan pelayanan. Korban sembelihan itu menuju kepada ibadah dan pelayanan. Sebab itu kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 3, orang yang mau hidup beribadah kepada Allah banyak menderita. Jiwa hancur, hati patah dan remuk, itu korban sembelihan kepada Allah. Persis seperti 2 Timotius pasal 3. Orang yang mau hidup beribadah, mau hidup beribadah kepada Allah banyak menderita. Nah, itulah korban sembelihan. Jiwa hancur, hati patah dan remuk. Tidak usah dielus-elus. Kalau sudah jiwa hancur, hati patah dan remuk, tidak usah dielus-elus. Tidak usah dinabungkan. Iya, kok sakit kali melayani di GPT Betania ini. Tidak usah elus-elus dirimu itu. Tidak ada artinya itu. Engkau menjaga rohanimu. Paham saudaraku? Justru itu sudah jalan yang tepat. Supaya nanti kematiannya benar. Ibadah kita tidak akal-akalan. Masih banyak ibadah akal-akalan di sini. Coba jujur dulu. Ada ibadah akal-akalan di sini. Masih berontak kalau dikoreksi. Coba angkat tangan kalau benar. Pak Barita ada komentar lagi. Yakin. Lalu ada pergumulan, pengorbanan masih komentar. Jangan akal-akalan ikut Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itu korban sembelihan. Yang kedua, korban santapan. Itu menuju kepada firman Allah. Itu kita lihat dulu Injil Yohanes 4. Ayat 34, baca. Demikianlah firman Tuhan. Kita lihat korban santapan. Ayat santap saja. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, kepada 12 murid, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata Yesus kepada 12 murid. Titik 2, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah korban santapan. Nikmati saja kehendak Allah. Nikmati sajalah pekerjaan Allah yang dipercayakan oleh Tuhan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nikmati saja. Itulah korban santapan. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Kiranya pengertian yang kita peroleh ini tidak berlalu begitu saja. Korban santapan untuk dinikmati, tapi pada saat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itulah binatang yang keluar dari dalam laut, atau itulah suatu bintang besar jatuh dari langit yang disebut juga Absinthus. Saudaraku, pada saat dia berdiri di tempat kudus, nanti korban sehari-hari ini akan dihentikan. 1, korban sembelihan dihentikan, ibadah dan pelayanan. 2, korban santapan dihentikan. Maka untuk yang kesekian kali saya sampaikan, kita patut bersyukur kepada Tuhan
selagi Tuhan masih perkenankan kita untuk melangsungkan ibadah dan pelayanan di bait Allah, menikmati korban sehari-hari. Apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, antikris berdiri di tempat kudus, korban sehari-hari dihentikan, maka yang lapar tetap lapar, hidupnya tidak akan tertolong. Saya kira hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, hari ke-6 untuk memasuki hari ke-7, hari perhentian yang kekal. Pada saat itu bangsa Israel memungut 2 gomer untuk tiap manat, 2 gomer manat untuk tiap-tiap orang. Keperluan untuk 1 hari, hari ke-6 dan hari ke-7. Sebab hari ke-7 manat itu tidak ada lagi. Sebab itu apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, jangan sampai kita, saudaraku, menghindarkan diri pada musim dingin dan pada hari Sabat. Tidak ada artinya. Kesempatan yang besar adalah saat ini. Walaupun kesempatan yang ada hanya tinggal 2/3. Sebab 1/3 dari segala perkara telah menerima hukuman. 1/3 dari alam jagat raya ini sudah mendapat hukumannya. Berarti tinggal 2/3. Namun Tuhan masih beri kesempatan. Apa buktinya? 3 celaka yang akan menyusul itu diserukan kuat-kuat oleh burung nasar yang terbang di tengah langit. Berarti masih ada kesempatan untuk kita memperoleh 2 sayap burung nasar yang besar, untuk kita boleh memiliki kekuatan dari 2 sayap burung nasar yang besar. Apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, kita tertolong. Dari mana kita mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar? Di mana ada bangkai, di mana ada mayat, di mana ada kematian Yesus, disitulah burung nasar berkerumun. Kita memperoleh 2 sayap burung nasar yang besar lewat pengalaman kematian Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Biar dia pemerintah, pejabat tinggi, direktur, tidak akan pernah mendapatkan 2 sayap burung nasar kalau dia tidak masuk dalam pengalaman kematian. Kalau dagingnya masih bersuara untuk kesibukan duniawi, pekerjaan, kuliah, ini, itu, tidak akan pernah mendapatkan kekuatan dari 2 sayap burung nasar yang besar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi salib tidak pernah menindas. Tuhan tidak pernah menindas. Tuhan tidak pernah akal-akalan kita. Yang menindas seseorang adalah perasaan bodoh. Sudah berbuat jahat masih tetap benar. Itu yang membuat dia tertindas. Kejahatan, kenajisan, dusta, kemunafikan, sandiwara, dan dosa apa saja. Itu yang membuat seseorang tertindas. Salib melepaskan kita dari segala kutuk dosa dan hukuman. Coba saja kalau kita pikul salib sungguh-sungguh, pasti bebas dari dosa. Itu yang memberi kelegaan. Hai yang letih lesu dan berberat, datanglah kepadaku, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang. Pikul saja sudah itu. Yang membuat tertindas terus kan kemunafikan, sandiwara, dusta, sehingga dikejar-kejar bayangan terus, menutup-tutupi dosa, tidak mau mengakui dosa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan habis itu. Baik. Yang keempat, tadi apa yang terjadi pada saat bangsa-bangsa dikelakkan. Yang keempat, kita boleh kembali membaca lagi Yesaya pasal yang ke-14 tadi. Yesaya 14 ayat yang ke-17, tidak usah
tulis lagi, sebab tadi sudah ditulis dan sudah dibaca. Ini hanya mengingatkan kembali. Yesaya 14 ayat 17, baca. Demikian firman Tuhan, yang telah membuat dunia seperti padang gurun. Yang ketiga bagian A, gersang, kering-kering, tidak ada persekutuan sehingga tidak menghasilkan buah. Orang yang itu menuju kepada orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, pasti jauh dari Tuhan. Artinya jauh dari Tuhan. Terus, Dan menghancurkan kota-kotanya. tadi sudah saya sampaikan, menghancurkan kota-kotanya. Kota raja besar itulah Yerusalem. Itulah tempat kita beribadah malam ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, terus Yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. yang keempat, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Artinya terikat dan terbelenggu dosa. Artinya terikat dan terbelenggu dosa. Puji Tuhan. Saudaraku, biarlah kiranya kita yang sudah melayani Tuhan tetaplah menjadi tawanan ruh, terikat dengan pekerjaan Tuhan, berada di dalam rumah Tuhan. Itu tawanan ruh. Jangan menginginkan kebebasan dunia, jangan melepaskan pekerjaan Tuhan, jangan lepas dari tawanan roh, hanya menginginkan kebebasan dunia. Itu jerat bagimu. Ingatlah ya apa yang saya sampaikan ini. Kita bersyukur. Yang sudah melayani tetaplah menjadi tawanan roh. Yang belum melayani tetap beribadah dulu sampai nanti dipercayakan, dilayakkan Tuhan, dikaruniakan pakaian putih, dipercayakan pelayanan. Tetap terikat dengan pelayanan, pekerjaan Tuhan, menjadi tawanan Tuhan. Jangan melepaskan pekerjaan Tuhan hanya untuk menginginkan kebebasan dunia. Ingat, itu jerat bagimu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya kalau kita perhatikan bagian yang keempat ini, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Puji Tuhan. Saat ini Yesus Kristus anak tunggal Bapa sekarang sudah pulang ke rumah Bapa. Tapi sampai hari ini dia tidak berhenti bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Tapi sampai hari ini dia belum selesai bekerja. Dia tidak tertidur, dia tidak terlelap. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dia menyediakan tempat di rumah Bapa di surga. Itu yang Tuhan mau. Sebab itu Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu berada, dan kamu tahu jalan menuju ke situ. Tapi Thomas berkata, di mana Tuhan? Iman Thomas melihat dulu baru percaya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Tapi lihat apa yang terjadi yang keempat ini. Tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Ayo. Bersyukur kalaupun berat dan sakit bagi daging saat memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan lepaskan itu hanya menginginkan kebebasan dunia. Itu cermat. Bersyukur, bersyukur. Kalau sebab itu, kalau anak-anak Tuhan, apalagi imam-imam yang sudah melayani, lalu melepaskan tanggung jawabnya, saya tidak percaya kepada orang seperti ini. Orang seperti ini susah berubah. Itu kaitannya dengan berhala, keras hati, sehingga kaku untuk mengasihi Tuhan dan sesama di tengah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, paham saudaraku? Kemudian kita kembali memperhatikan Wahyu 9 ayat 1.
Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Ya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Yang benar sudah jatuh. Ya. Amin saudaraku. Amin. Sebab itu hukuman sangkakala yang ketiga sudah jatuh. Kalau ejaan lama itu yang benar, sudah jatuh. Terus, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Selanjutnya, pada saat dia jatuh ke bumi, kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Oh, luar biasa. Sungguh luar biasa. Kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Yesus Kristus tunas Daud. Dia mempunyai kunci Daud. Dia memegang kunci Daud. Kalau dia membuka, tidak ada yang menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Tapi dalam hal lubang jurang maut, rupanya pada saat bintang besar ini jatuh, kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Diberikan, berarti diizinkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, Ya. tersungguhlah aku di depan kakinya, Ya. sama seperti orang yang mati. Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, Ya. lalu berkata, Ya. jangan takut, Jangan takut. aku adalah yang awal dan yang akhir, Terus? dan yang hidup. Ya. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Namun yang hidup, kemudian ia telah mati, namun ia hidup sampai selama-lamanya. Selanjutnya, ia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Puji Tuhan. Pendeknya, ada di sini ada dua pemerintahan. Tergantung kita memilih salah satu dari kedua pemerintahan tersebut. Tergantung kita memilih salah satu dari kedua pemerintahan tersebut. Kalau kita memilih Yesus Kristus menjadi raja, maka ia akan berkuasa dan memerintah dalam hidup kita masing-masing. Maka kita selamat. Tidak binasa, tidak diserahkan ke dalam jurang maut. Amin saudaraku. Amin. Tetapi kalau kita menolak Yesus sebagai raja yang memerintah dan berkuasa, maka ia akan membiarkan antikris berkuasa dan memerintah, maka kita akan binasa. Puji Tuhan. Sebab kepada binatang itu telah diberikan anak kunci lubang jurang maut. Tetapi yang pasti, tidak boleh ada dua pemerintahan. Harus pilih salah satu. Siapa yang menjadi raja dan berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus yang menjadi raja, maka dia akan berkuasa dan memerintah. Allah memerintah Musa untuk mendirikan tabernakel hanya satu tujuan, supaya Allah bertahta dan memerintah atas umatnya. Tidak lain, tidak bukan. Amin saudaraku. Amin. Itulah tabut perjanjian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita ini adalah, hidup kita ini adalah bait Allah, rumah Tuhan. Kalau Yesus yang menjadi raja, maka otomatis dia akan memerintah dan berkuasa dan berdaulat atas seluruh kehidupan kita masing-masing. Tetapi kalau kita menolak Yesus menjadi raja yang berkuasa dan memerintah dan berdaulat atas kehidupan kita, maka ia akan memberikan kita, maka binasa berada di dalam jurang maut.
Tidak boleh ada dua pemerintahan. Pilih salah satu. Tidak boleh akal-akalan ikut Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apa saudaraku? Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat yang kelima, baca. Kelahiran Raja Damai. Boleh baca ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, Ya, sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah. ya itulah, saudaraku perhatikan ya, orang yang melayani Tuhan, jubah yang berlumuran darah itu berarti imamat rajani yang sudah melayani Tuhan. Disebut juga tentara Tuhan. Tentara Tuhan itu berarti memiliki sepatu tentara yang berderap-derap. Wah, itu berarti gagah perkasa. Ya, apa saudaraku? Orang yang melayani Tuhan dengan tanda darah, banyak pengorbanan, maka akan terdengar sepatu tentara yang berderap-derap maju melangkah dengan pasti, dan lagi keraguan-raguan. Oleh darah salib kita berani. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesus menjadi korban. Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk Ya. kita. Terus Seorang putra telah diberikan untuk kita. seorang putra, tapi bukan bintang timur, putra fajar. Terus Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. sebab dia raja. Terus Dan namanya disebutkan orang. raja yang bertanggung jawab. Lambang pemerintahan ada di atas pun bahunya. Terus Dan namanya disebutkan orang. Ya. Penasihat ajaib. penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Nama Yesus sebagai raja di sini ada 5. Ada 4 dalam perjanjian baru. Tetapi di dalam ada 4 dalam ejaan yang baru ini. Tetapi kalau dalam tulisan lama, kalau saudara punya Alkitab tulisan lama, di situ saudaraku, sebutan Yesus sebagai raja ada 5. 1, ajaib. Namanya ajaib. 2, penasihat. 3, Allah yang perkasa. 4, Bapa yang kekal. 5, Raja damai. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya. Besar kekuasaannya. Dia yang memegang anak kunci maut, kerajaan maut. Dia yang menentukan segala-galanya. Setelah dia hidup, mati, hidup terus. Dan damai sejahtera tidak Iya. akan berkesudahan. Tidak berkesudahan. Terus Di atas takhta Daud Di dan di dalam kerajaannya. di dalam kerajaannya. Terus Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dasar dari kerajaan surga. Terus dengan keadilan dan kebenaran. puji Tuhan. Saudaraku, dasar dari pemerintahan, dasar dari kerajaan surga adalah kebenaran dan keadilan, sama dengan salib. Tadi yang memerintah sebagai raja di dalam kerajaan surga adalah Yesus Kristus. Ada 5 nama Yesus sebagai raja. Ya, amin saudaraku. Kemudian dasar dari kerajaan surga itu adalah kebenaran dan keadilan, sama dengan salib. Di dalam saliblah kita memperoleh kebenaran dan keadilan. Itu dasar dari kerajaan surga. Di luar salib tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Lihat sarjana hukum, apalagi kalau dia pengacara. Yang benar bisa dia bikin salah, yang salah bisa dia bikin benar. Itu dasar dari kerajaan di bumi. Tapi dasar dari kerajaan surga adalah kebenaran, keadilan, berasal dari salib. Allah telah menyatakan kebenaran karena iman, bukan lagi kebenaran karena hukum Taurat. Itu adalah keadilannya kepada manusia, bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa kafir. Kalau kebenaran Allah dinyatakan menurut hukum Taurat, maka yang selamat adalah bangsa Israel. Tidak adil. Bangsa kafir tidak selamat. Tetapi akhirnya Tuhan menyatakan kebenaran karena iman
berarti dibenarkan oleh darah salib. Itu kebenaran karena iman. Dan itulah keadilan, itulah kebenaran Allah. Itulah dasar dari kerajaan sorga. Sehingga kalau kita baca tadi, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena dasar dari kerajaan itu adalah salib, menyatakan kebenaran iman, keadilan kepada bangsa Israel dan baik bangsa kafir yang bukan bangsa Israel. Ada damai sejahtera selama-lamanya. Ayo, pilih mana? Pilih mana? Siapa yang mau menjadi raja dan berkuasa dalam hidupmu? Pilih salah satu. Tidak boleh ada dua pemerintahan. Amin. Tidak boleh ada dua. Kalau kita menolak Yesus sebagai raja, maka kita diserahkan ke lubang jurang maut. Sebab kepada binatang itu telah diserahkan anak kunci lubang jurang maut. Tidakkah saudara terharu dengan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada kita malam ini? Untuk keselamatan jiwa, Yesus telah berbicara terang-terangan kepada kita malam ini, supaya ibadah kita tidak lagi akal-akalan. Kalau memang kita terluka karena penyangkal, karena sangkal dari pikul salib, bersyukur sampai nanti masuk dalam pengalaman kematian. Sampai akhirnya kita menikmati, memperoleh dua sayap bulu nasar yang besar. Masing-masing kita harus mengalami pembaharuan, membaharui kuatnya. Kalau Raja Wali tidak membaharui kuatnya, maka akhir hidupnya berhenti sesuai dengan kehidupan yang pertama. Dapat dipahami saudara? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan membaharui kuatnya, persis seperti burung Raja Wali yang telah menempatkan sarangnya di atas bukit batu yang tinggi, sehingga jauh dari mata orang, jauh daripada roh jahat dan roh najis. Kemudian supaya umurnya panjang, maka paruhnya yang panjang dan bengkok itu harus dipatahkan. Kalau tidak, akan mengancam kelangsungan hidupnya. Maka dia harus membanting-bantingkan ke atas bukit batu. Dia harus membanting-bantingkan kepada korban Kristus. Patahlah paruhnya itu, muncullah paruh yang baru. Itulah yang disebut membaharui kuatnya. Setelah itu, paruh yang baru mencabut cakar yang panjang dan bengkok satu persatu. Lalu muncullah cakar yang baru. Kemudian mencabut bulu yang sudah tua, yang tidak bulu yang tua, bulu sayap yang tua. Lalu muncullah bulu sayap yang baru. Dengan kekuatan sayap burung Raja Wali, burung nasar, dia terbang di tengah langit, terbang tinggi di udara dengan kekuatan sayapnya. Dan matanya yang tajam, dia bisa melihat bidikannya dari 1 kilometer sekecil apapun. Orang yang berkorban, membaharui kuatnya, bukan berarti bodoh. Sangkal diri pikul salib bukan berarti bodoh, tetapi memiliki pandangan yang jauh. Itulah yang disebut pandangan nubuatan. Kalau pikiran pendek mudah jatuh dalam dosa. Daging bersuara untuk pekerjaan, daging bersuara untuk ini itu. Itu pikiran pendek. Tapi burung Raja Wali memiliki mata yang tajam, dan anak-anaknya menghirup darah sejauh apapun bangkai
darah bisa dihirup oleh anak-anaknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus peka dengan korban Kristus, peka dengan pekerjaan Tuhan, supaya terjadi pembaharuan kuatnya. Tuhan beri kesempatan untuk kita boleh lepas dari 3 celaka yang akan menyusul oleh 3 malaikat yang akan meniup sangkakalanya. Sangkakala kelima, 6, dan 7. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, ayat terakhir. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku di depan kakinya, Ya. sama seperti orang yang mati. Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, Ya. lalu berkata, Ya. jangan takut. Jangan takut. Mungkin saat ini kita lemas tak berdaya, terlalu banyak beban berat yang kita pikul. Jangan takut. Amin, saudaraku. Apa jaminannya? Terus, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa Omega, apa maksudnya? Terus, dan yang hidup. hidup, Aku telah mati, hidup mati. Terus, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. hidup yang kedua bangkit, bangkit hidup yang kedua. Terus, Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. awal dan akhir, dalam kurung Alfa dan Omega, yang hidup kemudian mati, hidup kembali. Berarti dari Alfa atau yang awal untuk sampai kepada Omega, jembatannya adalah salib. Yesus mati di atas kayu salib, hidup mati hidup. Jadi dari Alfa untuk sampai kepada Omega, dari awal sampai akhir, jembatannya adalah salib. Disitulah Yesus mati. Puji Tuhan. Inilah kekuatan kita. Amin, saudaraku. Inilah kunci Daud untuk membuka pintu sehingga kita masuk ke dalamnya. Kalau sudah masuk ke dalam, tidak boleh keluar lagi. Jangan seperti anak sulung, sudah melayani, sudah di dalam, tapi tidak mau masuk. Sudah di dalam, tapi di luar. Puji Tuhan. Ayo, ini kekuatan kita. Rasul Yohanes lemas tak berdaya saat menghadapi situasi yang begitu berat. Dia tidak bisa apa-apa, seperti mau mati. Tapi tangan dari Alfa Omega memberi kekuatan. Malam ini 2 tangan Tuhan terulur bagi kita semua. Tanda belas kasihnya untuk memberi pertolongan. Saat kita angkat tangan, 2 tangan Tuhan yang kuat akan turun tangan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.